Assalamualaikum Bu Fenty. Waalaikumsalam. Oke, Bu Fenty kok kelihatan beda seperti biasanya, kok kelihatannya ada masalah. Ini ya, barusan saya dari kelas. Saya melihat beberapa anak itu banyak yang kurang bertanggung jawab atas semuanya, atas barang-barangnya, kemudian atas perilakunya. Jadi mereka itu tanggung jawabnya semakin kesini saya lihat kok semakin melemah. Jadi saya akan bingung kok seperti ini. Itu menurut pengamatan Bu Fenty berlangsung sejak kapan? Sejak anak-anak berada di sini di awal tahun atau sudah lama berlangsung? Saya melihatnya mungkin karena saya kan ngajarnya persiapan. Ketika di awal-awal itu mereka saya masih berkenalan sehingga belum nampak, tapi semakin ke belakang saya melihatnya semakin anak yang kurang bertanggung jawab pada itu mereka kehilangan buku juga nggak mencari, kehilangan seragam nggak mencari. Sementara saya menemukan banyak sepatu yang berserakan ini punya siapa, itu nggak ada yang ngaku, sehingga mereka kan tanggung jawabnya masih minim banget. Oke, jadi anak-anak menurut Bu Fenty rasa tanggung jawab terhadap diri mereka sendiri, terhadap barang yang mereka miliki, terhadap tugas yang mereka harus kerjakan, tanggung jawabnya sangat minim ya Bu ya. Dan itu terjadi sudah berlangsung sudah lama ya Bu ya. Menurut Bu Fenty kira-kira penyebabnya apa anak-anak terjadi seperti itu Bu? Penyebabnya mungkin kalau menurut saya adanya semacam bukan pembiaran sih, kurangnya komitmen yang dibangun antara pihak sekolah dengan anak-anak. Misalkan mungkin peraturan ada, tapi komitmen yang harus dilakukan itu kurang. Jadi mereka sudah ada aturan seragam hari ini seperti ini, tapi ketika nggak pakai, komitmen kita untuk mendisiplinkan itu masih agak longgar. Jadi kita masih bikin kesepakatan ketika longgar itu dalam artian mereka akan mengulang lagi. Itu yang saya lihat. Karena terus terang anak-anak itu kalau kita kedisiplinan yang kita bangun dengan komunikasi yang baik dua arah dan sama-sama menyadari, itu akan berlangsung. Tapi kalau itu yang membangun cuma sekolahan, anak-anak tidak menyadari dengan sendirinya, sulit. Kemudian kemarin saya temukan di sekolah itu ada anak yang sudah 1 minggu lebih tidak masuk, dan orang tua juga kurang peduli. Menurut saya nggak kurang peduli karena dia nggak memberitahu sekolahan, kita yang nyari. Kemudian saya juga nanyakan, itu seperti hal yang biasa saja. Anak saya sudah nggak masuk 1 minggu, ketika saya telepon kayak satu hal yang biasa saja. Gitu, tidak masuk. Saya melihatnya itu kerjasama antara wali murid itu juga kadang-kala di beberapa anak, bukan semuanya, itu kurang maksimal. Jadi sebenarnya tadi intinya adalah harus ada komitmen. Jadi berarti pada intinya sekolah sudah punya aturan yang baik, sudah punya semacam hal-hal yang wajib ditaati oleh siswa maupun guru ya Bu ya. Sudah punya tata tertib lah Bu istilahnya ya. Tapi yang jadi permasalahan adalah komitmennya ya Bu. Jadi misalkan saja seperti kemarin ketika saya mengajar, di awal saya mengajar ketika anak-anak tidak membawa bukunya, itu saya memberi kesempatan, oke, sekarang kalian tidak bawa buku, saya terangkan. Saya sudah bilang besok kalian wajib untuk membawa, karena apa? Saya menjelaskan pentingnya mengapa mereka harus membawa buku. Dan ketika waktu saya lagi di situ,
masih banyak anak yang nggak bawa dengan alasan tertinggal ustazah ini itu. Padahal akhirnya saya buat kesepakatan lagi, besok yang nggak bawa itu seperti ini. Dengan harapan mereka menyadari dan mau membawa. Ternyata juga masih ada lagi dengan alasan yang nggak jelas. Jadi ketika saya tanya besok beri kesempatan gimana, kalian harus mengikuti. Mereka kita ngikuti pelajaran dengan cara berdiri. Ya mereka ikut, cuman kesadaran untuk berikutnya saya harus bawa itu belum tumbuh, walaupun itu sudah kita lakukan. Berarti intinya adalah aturan sudah ada, komitmennya tidak ada. Menurut Bu Fenty, gimana caranya untuk meningkatkan komitmen dan menegakkan aturan ya? Aturan ketika anak kan sudah ada kesepakatan, ketika nggak punya harus seperti ini. Kenapa kok nggak bawa lagi anak-anak melakukan hal yang sama ya Bu ya? Menurut Bu Fenty, untuk menegakkan peraturan atau tertib dan juga komitmen seperti apa menurut Bu Fenty? Harus ada kerjasama yang menyeluruh dari semua anggota yang ada di satuan pendidikan itu. Jadi bukan hanya beberapa guru saja yang bergerak untuk menegakkan, tetapi semua, baik itu dari kepala sekolah, dari kesiswaan, dari guru, dari semua penghuni sekolah, dan menumbuhkan rasa untuk peduli, sehingga mereka harus itu kita asah terus, kita ingatkan terus. Tapi dengan ada tadi itu komitmen, ketika mereka melanggar, memang itu benar-benar kita lakukan. Dan yang penting satu lagi, mereka harus istiqomah. Istiqomah dalam kadang-kadang saya sendiri mengakui ketika hanya di awal-awal saya bersemangat seperti itu, di tengah benar lagi, di akhir lagi. Ketika seperti itu anak akan kembali lagi untuk bersih lagi. Sehingga mungkin yaitu ada komitmen, ada yang dilakukan secara kontinu. Betul. Berarti intinya menurut Bu Fenty, aturan itu harus disosialisasikan, tata tertib itu harus disosialisasikan ya. Dan kira-kira kapan Bu waktu yang tepat untuk mensosialisasikannya? Di awal tahun ajaran. Di awal ajaran baru itu kita sebutkan tata tertibnya dan konsekuensinya. Kita share ke bukan cuma menyebarkan siswa saja, tapi juga wali murid. Ketika ada kerjasama antara guru, peserta didik, wali murid, ada komunikasi yang bagus, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Oke, berarti intinya sosialisasi tata tertib dan aturan di awal tahun ajaran baru yang melibatkan tidak hanya guru dan siswa, tapi juga dengan orang tua. Itu insya Allah solusinya ya Bu ya. Menurut saya itu. Terus ya, jadi Bu Fenty sudah bisa menemukan solusinya. Insya Allah kita coba dulu. Jadi terus kemudian ada juga tadi ya Bu ya, tentang keistiqomahan ya. Aturan sudah disepakati, kemudian di banner, ternyata muncul lagi ya Bu ya, istiqomah dalam menjalankan tata tertib dan aturan yang ada. Kadang-kadang kita habis aturan di launching, kita semangat untuk menjalankannya. Di tengah-tengah tidak ada yang mengontrol, kemudian kita ngelindur. Di akhir tinggal nama saja aturan itu. Menurut Bu Fenty, kira-kira harus ada siapa yang mengontrol? Mengontrol atau mengingatkan lagi? Nah, itu adalah peran dari, kalau menurut saya, dari kepala sekolah selaku pimpinan di situ yang di suatu lembaga, sehingga ada itu. Kemudian jadi setiap mungkin kita mereview kembali, mengingatkan kembali, itu akan menimbulkan satu semangat, dan mungkin ada sejenis apresiasi yang bisa diberikan kepada baik siswa, guru, ataupun semua anggota sekolah yang bisa konsisten untuk melakukan itu. Iya. Berarti intinya aturan sudah ada, disosialisasikan, berarti di situ melibatkan orang lain, yakni pemangku kebijakan, kepala sekolah ya, yang harus senantiasa untuk
apa ya, mengingatkan, Ya, mengingatkan lagi, merefresh lagi, mendongkrak semangat teman-temannya, ya. Murid-muridnya juga ya Bu ya. Bahkan mungkin kalau orang tua juga bisa jadi ya. Jadi artinya ada apa ya, hubungan yang baik antara komunikasi yang baik antara sekolah dan juga orang tua ya, dalam menegakkan tata tertib di sekolah ya. Jadi intinya nanti dengan adanya komunikasi yang bagus antara guru dengan siswa, kemudian sekolah dengan wali murid yang difasilitasi oleh kepala sekolah ya Bu ya. Insya Allah nanti kepedulian anak-anak, kondisi yang dinamis tadi, yang sesuai dengan apa ya, kita harapkan, aturan yang ada, tujuannya ada. Tentunya tujuannya baik ya Bu ya. Yakni anak-anak disiplin, punya komitmen, kemudian taat aturan, seperti itu ya. Berarti intinya sudah ada solusi ya Bu ya. Kira-kira untuk waktu di tengah-tengah seperti ini, kira-kira menurut Bu Fenty terlambat enggak? Sebenarnya untuk sesuatu itu nggak ada kata terlambat, kita harus mencoba. Mencoba pasti ada hasilnya. Ya, berarti nanti kita coba komunikasikan sekolah memfasilitasi anak-anak dan juga orang tua untuk membentuk tata tertib sehingga semuanya bisa karakter menjaga disiplin tertib yang intinya nanti bisa membentuk karakter anak yang bagus ya Bu ya. Jadi semua tidak ada yang merasa dirugikan ya. Sesuai dengan aturan, ketika anak melanggar ya sudah, ini konsekuensinya. Seperti itu ya Bu ya. Dengan mereka mematuhi tertib, mereka akan bertanggung jawab ketika ini barang-barang saya harus saya simpan dengan baik, ini buku saya harus saya simpan dengan baik. Mereka akan mengerti dengan tanggung jawab dan apa yang harus mereka lakukan. Berarti ini artinya tata tertib secara umum dan juga sampai ke spesifik ya Bu, sampai ke tanggung jawab pada diri sendiri terhadap pelajaran ya. Apa yang harus dibawa, kemudian apa yang harus mereka lakukan ketika mengikuti pelajaran tertentu ya Bu ya. Tentunya sosialisasi ini tidak hanya sudah pembicaraan, tapi juga harus didokumentasikan ya, di banner ya Bu ya. Sekolah memberikan tempat untuk untuk memampang aturan itu sehingga bisa dilihat oleh semua orang, semua pengunjung, semua warga sekolah ya, siswa, guru, kemudian orang, wali murid yang kesini tahu bahwa sekolah ini memiliki aturan yang seperti ini ya. Perlu di banner. Di kelas kira-kira perlu nggak Ibu? Perlu, sebenarnya setiap kelas perlu dikasih peraturan yang harus kita taati. Harus ditaati ya. Dan kalau itu ada, kalau di kelas itu yang membuat, jadi ada aturan umumnya seperti ini di kelas, ada aturan kelas yang mereka buat dan mereka sepakati yang harus ditertibi oleh semua warga kelas. Soal seperti itu ya Bu ya. Berarti intinya menurut Bu Fenty tadi ketika anak-anak tidak memiliki komitmen harus bagaimana tadi? Harus menciptakan aturan, kemudian dibuat kesepakatan dan dilakukan lagi bersama-sama. Sehingga nanti lama-kelamaan itu akan menjadi karakter bagi anak-anak bahwa mereka harus disiplin, tanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Yang seharusnya mereka lakukan dan dikontrol, di-refresh oleh kepala sekolah. Nah, Bu Fenty, ternyata Bu Fenty sudah menemukan solusinya. Semoga apa yang permasalahan yang kita tidak hanya Bu Fenty ya, ini kan sekolah kita bersama. Jadi kita bisa memberikan solusi-solusi yang bijak terhadap keberlangsungan sekolah ini, dan tentunya harapannya nanti anak-anak memiliki disiplin yang bagus, karakter yang bagus, ya sesuai dengan harapan bersama ya, tidak hanya harapan sekolah tapi harapan orang tua. Bu Fenty, terima kasih ternyata kita bisa bisa menemukan solusinya. Insya Allah nanti kita tindak lanjuti bersama. Semoga dalam waktu yang secepat mungkin kita undang kepala sekolah, kemudian kita kumpulkan murid dan juga wali murid
untuk apa ya? Untuk menciptakan tata tertib bersama Iya. dan juga membangun komitmen bersama. Terima kasih Bu Fenty, semoga kita semangat untuk membangun komitmen. Insya Allah. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari coaching yang saya lakukan dengan teman sejawat, saya bisa merefleksikan bahwa untuk melaksanakan proses coaching dibutuhkan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang mampu membimbing coach untuk bisa menggali permasalahannya dan juga mencari solusi yang bijak dari permasalahan yang dihadapi. Ternyata hal itu dibutuhkan pertanyaan yang benar-benar terbuka dan efektif, mampu membimbing coach bisa mengemukakan ide dan gagasannya sehingga solusinya bisa tercapai dengan bijak. Demikian refleksi coaching yang saya lakukan dengan teman sejawat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.